Kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa di sini ya? Sama. Oh, Mbak Salma, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita Ibu mau absen dulu ya. Salma hadir, Imelda hadir, Firda hadir. Oke, alhamdulillah ya, berangkat semua. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang apa namanya? Nafsu amarah. Nah, iya, nafsu amarah. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu tentang nafsu amarah agar siswa-siswa itu menghindari perilaku tercela, yaitu tentang amarah. Biar apa kita menghindari perilaku amarah? Biar kita menjadi anak yang solih dan solihah. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti Ibu akan menjelaskan dulu ya, menjelaskan tentang nafsu amarah. Kemudian nanti kita ada tanya jawab juga. Jadi anak-anak nanti dengerin ya kalau Ibu lagi jelasin. Terus kalau bisa catat poin-poinnya. Kalau nanti ada pertanyaan biar bisa jawab. Nanti Ibu ada permen ya. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, siapa yang di sini suka marah-marah? Ada nggak yang suka marah-marah? Ada. Siapa? Aku. Imelda. Yes, Ya. Cindy. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian amarah atau ghadab. Nah, silakan Mbak Firda bisa dibacakan marah itu apa sih? Marah dalam pengertian berat artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Ya, marah itu karena tidak senang ya, hatinya itu tidak senang dan sebab tertentu. Misal ada yang nakal, jadi kita marah. Nah, selanjutnya itu ada bahaya marah. Marah itu bisa menyebabkan apa, anak-anak? Yang pertama, Serangan jantung. nah ya, ini gambar orang marah. Terus bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, bisa menyebabkan kematian juga. Siapa yang pengen mati? Belum pengen. Ya, makanya jangan marah-marah ya. Terus yang kedua ada stroke. Nah, ini ya yang bibirnya mencong gitu. Udah pernah lihat kan orang kayak gitu kan? Iya, itu bahaya marah juga. Terus yang ketiga cepat tua. Ayo, siapa yang di sini mau cepat tua? Gak mau. Nih, orang yang cepat tua akan menjadi apa ini? Lumpuh, nggak bisa jalan. Ya. Terus yang keempat, untuk orang lain itu bisa menambah masalah orang lain. Orang lain tersebut udah punya masalah, ditambah masalah kita karena kita sering marah. Oke, lanjut. Cara menundukkan marah atau ghadab. Silakan Mbak Salma dibaca. Cara menundukkan marah. Lihat, bahwa menjaga Yang kencang Mbak Salma. menahan hawa nafsu, Ya. mengontrol emosi, Oke. mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir memaafkan. Nah, ya benar. Yang pertama itu ada riado. Riado itu pelatihan diri biar kita bisa menahan marah. Jadi kita latih dengan cara tarik nafas, buang. Pokoknya dilatih dirinya biar tidak cepat marah. Kemudian yang kedua mujahadah. Mujahadah itu berusaha sungguh-sungguh sekuat tenaga untuk menahan hawa nafsu. Kemudian menahan hawa nafsu dari marah. Kita harus bisa menahan marah. Terus yang keempat mengontrol emosi. Ya, kita harus mengontrol emosi
Berdiri. Nah, terus sholat. Terus yang keenam, mudah memaafkan. Teman-teman mudah memaafkan tidak? Mudah, Bu. Alhamdulillah. Terus yang terakhir ada hikmah menghindari marah. Silakan Mbak Imelda dibaca. Hikmah menghindari marah, Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan mereka akan disukai Allah sama manusia dan malaikat. Selain itu, orang yang dapat menahan amarah akan dipermudah dalam segala urusannya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi kita kalau bisa menahan marah dijanjikan surga, kayak hadis yang anak-anak TK udah pada hafal itu, tahu nggak? Yang la taghdab walakal jangan marah-marah maka bagimu surga. Siapa yang masuk surga? Angkat tangan. Oke, semoga kita semua masuk surga ya. Amin. Wah, materinya udah selesai. Coba sampai di sini, Ibu pengen tahu dong, tadi pada mendengarkan apa tidak? Tadi marah itu apa ya anak-anak ya? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk jari. Saya, Bu. Ya, silakan. Itu merasa tidak senang dan panas hati. Iya, betul. Terus tadi hikmah menahan marah apa anak-anak? Allah menjanjikan surga dulu. Ya, oke, tepuk tangan buat kita. Karena tadi udah pada ikut aktif, Ibu akan bagiin permen. Terus, habis ini kita akan berkelompok ya. Iya, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti Ibu akan memberikan masalah tentang marah ya. Nanti kalian pecahkan terus dipresentasikan di depan. Siap? Oke. Masalahnya yaitu Raka adalah siswa yang rajin dan sering membantu teman-temannya. Suatu hari ia mengerjakan tugas kelompok dan mempercayakan Dika untuk mempresentasikan hasilnya. Namun saat presentasi, Dika mengklaim semua kerja keras itu milik usaha Dika tanpa menyebut nama Raka, dan Raka merasa marah. Nah, pertanyaannya satu, tapi kalian diskusi ya. Apa langkah terbaik yang dilakukan Raka untuk menyelesaikan konflik dengan Dika tanpa dikuasai amarah? Ini Ibu kasih lembar jawaban. Nanti didiskusikan, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Gimana Mbak Imelda, ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Nggak ada Bu. Ini gimana, Bu? Itu nanti di itu aja ya. Kalau iya gimana, Bu? Oh iya Bu. Oke. Gimana? Udah selesai? Sudah, Bu. Udah. Siapa yang maju duluan? Kelompok berapa nih? Saya, Bu. Ya, sini maju. Ya, jadi hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu Raka bisa melaporkan kejadian tersebut kepada guru dengan bukti yang jelas agar guru tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini dilakukan bukan karena marah, tapi untuk menegakkan keadilan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab. Ya, oke, bagus jawabannya ya. Gimana, kasih tepuk gujab yuk. Tepuk gujab. G double O D G O B gujab. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Terus siapa yang mau maju lagi? Saya, Bu. Ya, dari kelompok berapa Mbak Fida? Kelompok 2. Oke, siap. Jadi jawaban dari kelompok 2, Raka bisa mengendalikan amarahnya dengan berwudu, istighfar, dan mengingat ajaran Islam tentang memaafkan. Setelah itu,
ia bisa memilih untuk memaafkan jika dan mengambil hikmah kejadian tersebut tanpa memperpanjang masalah secara emosional. Oke, tepuk tangan buat Mbak Firda. Kita kasih tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, terus kelompok terakhir, kelompok 1. Jawabannya dari kelompok 1, jawabannya alangkah sebaiknya merenungkan diri terlebih dahulu, lalu berbicara baik-baik dengan Dika secara langsung. Ia bisa menjelaskan bahwa ia merasa kecewa karena usahanya tidak dihargai dan meminta kejelasan dari Pika. Dengan komunikasi terbuka, konflik bisa diselesaikan tanpa emosi berlebihan. Oke, tepuk tangan. Kita kasih tepuk salut ya. Kasih tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, terima kasih Mbak Imel. Nah, dari ketiga pendapat tadi ada yang ingin menyampaikan sesuatu tidak? Apakah kelompok 1 kurang ini Bu, kelompok 2 kurang ini, ada nggak? Nggak ada Bu. Oke, kalau nggak ada, jadi tadi ketiga kelompok itu sebenarnya udah bagus ya, udah benar semua jawabannya. Cuma tadi ketiga kelompok itu menggunakan pendekatan yang berbeda. Dari kelompok 3 itu merupakan tindakan ketegasan yang tetap terkontrol dan tidak memakan emosi. Terus dari kelompok 2 itu mengutamakan religius. Terus yang pertama Mbak Imel itu mengutamakan komunikasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aku Bu, Ya, silakan Mbak Imel. Bu, kenapa sih kita bisa merasa marah? Ya, kenapa sih kita bisa merasa marah? Ya, karena marah itu memang sifat alamiah manusia. Nah, marah itu bisa datang karena adanya emosi, karena adanya tekanan yang tidak puas dari diri kita hingga kita marah. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Bisa Bu. Terus sampai sini ada yang ingin menyimpulkan nggak? Saya Oh ya, silakan. Jadi marah